Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang kelipatan dan faktor bilangan. Nah, baik, biasakan diri sebelum kalian belajar atau melaksanakan sesuatu, ingat selalu berdoa ya. Dan jangan lupa pula absennya diisi. Silakan kalian berdoa di rumah masing-masing. Baik, pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang masalah mengenai kelipatan bilangan, faktor bilangan, kelipatan persekutuan, dan faktor persekutuan. Nah, inilah materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, untuk yang pertama yaitu kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu yang mana? Nah, bilangan asli itu adalah dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, itulah namanya bilangan asli. Nah, jadi kelipatan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Misalnya kelipatan 2, seperti contoh, tentukan bilangan kelipatan 2. Ya, berarti bilangan aslinya 1 kali 2, 2, terus 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Ya, jadi kelipatan bilangan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Atau boleh diisi tanda titik-titik, artinya selanjutnya, ya. Baik, itulah tentang kelipatan bilangan. Ingat, kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, kelipatan bilangan yang lain, misalnya contohnya yang lain, kelipatan bilangan 3. Ya, 1 kali 3, 2 kali 3, nah, dan seterusnya. Hasilnya itulah ya merupakan kelipatan 3. Jadi kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Atau boleh diisi titik-titik. Ya, titik-titik itu artinya dan seterusnya. Kalau dilanjutkan lagi masih banyak lagi. Kalau kita cari ya. Baik. Selanjutnya ya, materi yang kedua yaitu tentang faktor bilangan. Faktor bilangan itu apa? Nah, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Membagi habis. Contoh, faktor bilangan 10. Faktor bilangan 10 itu ya 10 dibagi 1 ya 10, berarti tidak ada sisa. Itu artinya membagi habis ya. Seperti 10 bagi 2 hasilnya 5, 10 bagi 5 hasilnya 2, 10 bagi 10 hasilnya 1. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Kita urut dari yang bilangan yang kecil ya. Atau dengan kata lain, ya boleh juga kita begini. 10 itu adalah hasil perkalian berapa dengan berapa biar bisa menghasilkan 10. Ya, gitu modelnya. Jadi 10 itu adalah 1 kali 10, 2 kali 5, itu hasilnya 10. Ya. Terus kita lanjut. Ya, contoh berikutnya kita lihat di sebelah. Nah, tentukan faktor dari bilangan 24. Nah, faktor dari bilangan 24, ya ingat bagi habis ya. Jadi, faktor itu adalah suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut.
Di 24 dibagi 1, 24. Berarti tidak ada sisa. 24 bagi 2, 12. 24 bagi 3, 8. 24 bagi 4, 6. Ya, 24 bagi 6, 4. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 12, 2. 24 bagi 24, 1. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ya, tuh. Atau dengan cara model sebelah, yaitu 24 itu adalah hasil kali berapa biar bisa menghasilkan 24. Ya, 1 kali 24, 24. 2 kali 12, 24. 3 kali 8, 24. 4 kali 6, 24 hasilnya. Ya, baik. Kita lanjut. Gimana? Udah jelas? Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang materi yang berikutnya yaitu tentang kelipatan persekutuan. Nah, kalau kita lihat kelipatan tadi sudah kita bahas, persekutuan. Persekutuan artinya yang sama. Nah, tentunya di sini untuk mencari kelipatan persekutuan tidak bisa bilangan itu terdiri dari satu bilangan, melainkan kita mencari dengan dua bilangan atau lebih. Ya. Nah, contoh kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih ya. Itu kelipatan bilangan tersebut yang nilainya sama. Dari kedua bilangan yang kita cari itu kelipatan yang sama yang kita cari. Bersekutu itu artinya sama ya. Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan dua cara. Satu, dengan cara mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan. Kemudian tentukan kelipatan-kelipatan yang samanya. Ya. Yang kedua dengan cara menentukan dengan cara memakai garis bilangan seperti ini ya. Baik, kita kembali dulu menentukan dengan cara kita akan melihat dengan cara mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Nah, tentukan kelipatan persekutuan 3 dan 4. Nah, ingat ya. Jadi persekutuan itu 3 dan 4. Kita cari dulu kelipatan 3. Kemudian kita cari kelipatan 4. Lihat kelipatan 3. Ya, kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, dan seterusnya. Nah, ini titik-titik itu artinya dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Masih banyak lagi kalau kita mau lanjutkan. Nah, cukup kita buat segitu aja ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat di antara kelipatan 3 dan kelipatan 4, angka berapa? Bilangan berapa yang kalian lihat sama? Ya. Nah, di sana sudah diisi tanda merah. Ya, tanda merah tuh di angka kelipatan 3, angka 12 yang sama. Ya, dengan kelipatan 4-nya. Kemudian lanjut angka 24. Ya. Kemudian lanjut 36. Kalau lanjut lagi ada lagi. Ya, masih banyak. Nah, tuh. Jadi, kelipatan persekutuan 3 dan 4 itu adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Cari lagi. Banyak masih ada ini ya. Nah, kita cukup mencari 3. Ya, nanti ini ada hubungannya dengan KPK ya. Anak-anak tahu KPK? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dari yang sama-sama ini nanti di antara yang sama ini yang mana paling kecil, itulah namanya KPK-nya. KPK dari 3 dan 4, nah itu adalah
12. Ya, nah Ibu singgung dikit. Ini kita tidak bicarakan sekarang. Tentang KPK dan EPB-nya kita bicarakan di dalam pertemuan berikutnya. Ya, baik. Nah, kelipatan persekutuan dengan cara menggunakan garis bilangan bisa. Nah, cara kita pakai garis bilangan seperti yang kalian lihat, ya. Lompat-lompat, ya, kelipatan 2 dari 0 lompat ke 2, dari 2 tambah 2 lagi, hasilnya berapa, tambahin lagi 2, hasilnya berapa, itu lompat-lompat, ya. Kemudian kelipatan 4, contohnya dari 0 ke 4, 4 ke 8, ya, tambahin 4 lagi, tambahin 4 lagi. Nah, kalian sekarang lihat di mana yang pertemuannya yang sama di situ, lompatan yang sama, kelipatan 2 dan kelipatan 4 itu. Ya, berarti kalian bisa lihat, nah, itu di angka 4 sama. Kemudian angka 8, ya, angka 12. Nah, terus kalau kita lanjut bisa angka berapa lagi kira-kira? Nah, 14 sama 2, 16 berarti di angka 16 dan seterusnya. Ya. Nah, inilah caranya kita mencari kelipatan persekutuan. Ya, dari 2 bilangan. Ya, bilangan berapa? Bilangan 2 dan bilangan 4 yang kita cari di sini. Berapa kelipatan persekutuannya? Kelipatan persekutuannya 4, 8, kemudian 12, 16, 20, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Silahkan kalian hitung sendiri ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu tentang faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan itu ya jelas sama juga seperti kelipatan persekutuan tadi, tidak bisa kita cari hanya satu bilangan, melainkan kita paling sedikit kita menggunakan 2 bilangan, ya. Lebih bagaimana? Boleh. Nah, misalnya faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan itu adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya sama. Persekutuan itu artinya sama, yang sama cari. Nah, contoh di sini faktor dari 16 dan 20. Ya, bilangan 16 dan 20. Ya. Bilangan 16, lihat 16 bagi 1 16, 16 bagi 2 8. Atau 16 itu berapa kali berapa biar hasilnya 16 gitu, ya. Baik. Jadi jawabannya di sini untuk faktor 16 adalah 1 2 4 8 16. Nah, seperti contoh di sini, faktor kalau dia 4 kali 4 itu cukup ditulis hanya sekali, jangan 2 kali. Tulis ya 1, 2, 4, 8, dan 16. Ya. Kemudian faktor dari 20 itu adalah, ya kalian bisa lihat 20 itu adalah hasil dari perkalian berapa dengan berapa. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5, sehingga atau 20 bagi 1 adalah 20, 20 bagi 2, 10, 20 bagi 4, 5, 20. Nah, ini 20 bagi 5, 4, maaf ini salah ketik dikit. Dan kemudian 20 bagi 10 adalah 2, 20 bagi 20 adalah 1. Ya. Jadi faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, di antara faktor-faktor ini, faktor 16 dan faktor 20, yang mana yang sama? Nah, yang sama di sini kita lihat ya, jadi faktor dari faktor persekutuan dari 16 dan 20 itu adalah, lihat yang sama, yaitu 1, 2, dan 4. Ya, ada 3 yang sama. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan mencari EPB. Tahu apa kepanjangan EPB? EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Di antara yang sama itu cari yang paling besar, itu artinya. Ya, berarti kira-kira EPB-nya yang mana?
Nah, jadi kalau Ibu singgung dikit di sini tentang EPB ya. Jadi EPB-nya di antara yang sama ini ya, EPB dari 16 dan 20 gitu misalnya pertanyaannya adalah yang mana paling besar? 1, 2, dan 4 yang mana? Jadi adalah 4. Nah, itu ya. Itu EPB-nya. Baik. Gimana? Sudah jelas? Ya, baik. Kalau kalian belum jelas, bisa kalian bertanya lagi. Atau mungkin orang tuanya yang mendampingi, tolong anak-anaknya didampingi belajar, ya terutama perkalian dan pembagian karena ini sangat mendukung sekali ya peran dari orang tua ya. Baik, nah sekarang kalian kerjakan tugas. Nah, tentukan kelipatan 3 yang kurang dari 50. Berarti kalian mencari kelipatan 3 kurang dari 50. Berarti Ibu batasin. Tidak boleh lebih dari 50 karena Ibu minta kurang. Ya. Kemudian sebutkan kelipatan 15 yang ada di antara 50 dan 100. Cari kelipatan 15 dulu. Nah, antara 50 dan 100 itulah yang kalian tulis. Itu maksudnya ya. Yang ketiga, sebutkan kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5. Nah, cari kelipatan 3 dulu, kemudian cari kelipatan 5. Nah, di antara kelipatan 3 dan kelipatan 5 itu yang mana yang sama? Sebutkan di sana ya. Sebutkan di sana. Baik, ya sebutkan 5 saja, enggak usah banyak-banyak ya. Disebutkan 5 kelipatan persekutuan di bilangan 3 dan 5. Ya, 5 saja. Dan seterusnya itu enggak usah ya. Baik, yang nomor 4, sebutkan faktor dari 20. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi ya, faktor dari 20 itu apa saja kalian sebutkan. Kemudian yang terakhir, sebutkan faktor persekutuan dari 8 dan 20. Nah, cari dulu faktor 8, kemudian cari faktor 20. Nah, di antara faktor 8 dan faktor 20 itu cari yang sama. Ya, jadi yang sama-samanya kalian sebutkan. Nah, itulah tentang pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Ibu cukupkan. Bila ada yang bertanya boleh kalian WA ya, atau hubungi Ibu secara pribadi, silakan ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sekian pertemuan ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang faktor prima, kemudian kita lanjut dengan EPB dan KPK-nya ya. Baik, Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan selamat pagi, selamat belajar. Terima kasih.